Welcome back guys, ketemu lagi kita di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Engkau juga telah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Di kesempatan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala apa yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Kesehatan, perlindungan, dan juga berkat yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kebutuhan kami pun Kau cukupkan. Bagi setiap kami Tuhan, kami bersyukur semua atas anugerah-Mu, semua atas kemurahan hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan kami berterima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau berikan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kami juga dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan pada hari ini kami dapat meresponnya dengan baik dan kami dapat memberikan tindakan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu diserahkan ibadah kami pada hari ini dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Welcome back guys, ketemu lagi. Pada hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan yang berjudul Sinergi Melayani. Karena saya dikasih tema mengenai chosen atau bisa diartikan dipilih. Dan juga kita berada di dalam bulan pelayanan. Sebab itu saya memberikan judul Sinergi Melayani. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan lebih lanjut, saya ajak kita semua untuk membaca 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Saudara boleh buka di Alkitab masing-masing, baik di handphone maupun yang di tablet, atau mungkin yang ada di buku juga, boleh. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat yang ke-29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya akan membawakan 2 poin yang menarik bagi kita semua untuk kita dapat pelajari lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berasal daripada ayat yang ke-27 sama ayat yang ke-28. Di sini begitu kental dan banyak sekali perkataan mengenai dipilih Allah, dan dipilih Allah. Kemudian ketika kita mengerti bahwa dipilih Allah berarti bukan pemilihan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang Allah lakukan bagi setiap kita. Oleh sebab itu dipilih ini bukan diartikan sebagai kalimat yang aktif, tapi kalimat yang pasif, tetapi menimbulkan reaksi yang aktif. Dan karena itu lewat kalimat pasif ini kita dapat mengerti bahwa Allah yang memilih kita, dan kemudian apa yang kita lakukannya itu merupakan hal yang aktif, respon kita yang aktif. Jadi bukan tetap Allah yang bekerja, tapi kita pun harus meresponinya dengan baik. Nah, sehubung dengan kalimat dipilih Allah, dalam 12 aspek keselamatan yang dipercaya oleh bapak-bapak gereja, terdapat 2 poin yang menurut saya menarik sekali untuk dapat kita ketahui. Yang pertama adalah election atau pemilihan. Nah, pemilihan sendiri merupakan hal yang dilakukan oleh atau tugas daripada Allah anak sendiri lewat Yesus Kristus, yaitu memilih setiap kita untuk diselamatkan. Dan juga dalam segi keselamatan juga, dalam aspek keselamatan ada aspek perpalingan. Nah, aspek perpalingan ini merupakan aspek yang dilakukan oleh manusia, dan cuma itu saja yang dilakukan oleh manusia. Selain daripada itu Allah semua yang melakukan, baik Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sedangkan kita sebagai manusia hanya melakukan respon, yaitu perpalingan tadi. Nah, sehubung dengan itu, kita meresponi Allah dengan apa?
Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Nah, respon kita yang Tuhan inginkan bagi setiap kita adalah melayani Dia. Melayani Dia ini begitu banyak sekali aspeknya, dan begitu banyak caranya, begitu banyak medianya juga untuk kita dapat melayani. Jadi tidak terbatas untuk kita dapat melayani. Sedangkan ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, banyak sekali hal yang dapat mengganggu kita untuk kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hambatan itu merupakan hal yang menarik dalam segi pelayanan karena pelayanan sendiri tidak bergantung pada satu kondisi tertentu, waktu tertentu, atau mungkin tempat tertentu. Jadi tidak bergantung pada apapun. Tapi berdasarkan kesanggupan hati kita untuk kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya dan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian poin yang pertama yang dapat saya katakan bahwa pemilihan Allah tidak bergantung pada kelebihan internal maupun eksternal kita, atau mungkin kelemahan eksternal dan internal kita. Jadi tidak bergantung pada apa yang ada dalam diri kita. Melainkan Allah telah melihat keseluruhan dalam kehidupan kita, oleh sebab itu Dia memilih kita. Nah, respon kita yang paling terutama yang Tuhan inginkan hanyalah melayaninya. Itu saja. Namun melayaninya pun dalam hal atau pencapaian yang Tuhan inginkan adalah menyenangkan hatinya. Poin utamanya di situ. Tidak berdasarkan apa yang kita miliki, atau mungkin kita apapun itu, Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat secara keseluruhan. Sedangkan ketika kita membicarakan mengenai melayani, ada pula yang disebut sebagai kesanggupan hati kita untuk kita melayani. Kesanggupan hati ini menjadi landasan utama yang fundamental sekali bagi setiap kita untuk kita dapat melayani, yakni adalah kesanggupan hati kita. Apakah kita sanggup atau tidak? Di tengah kondisi yang seperti ini, kita mungkin agak terasa sulit untuk kita melayani dengan sebaik-baiknya karena ada batasan, baik tempat, waktu, atau mungkin hal yang lainnya. Nah, tetapi Allah mengharapkan bagi setiap kita untuk kita dapat melayaninya dengan sepenuh hati, dengan seturut apa yang Dia kehendaki. Untuk kita dapat mengenali Tuhan, diperlukan pengalaman yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Nah, kalau tadi bisa diartikan di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28, yang di ayat ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dan apa yang lemah bagi dunia. Kemudian di ayat yang ke-28, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia. Kemudian, dan apa yang tidak berarti. Bisa diartikan bahwa kita dipilih bukan karena apapun, tapi karena siapa yang memilih kita. Itu poin yang pertama. Bukan berdasarkan kelebihan dan kelemahan kita, tapi berdasarkan siapa yang memilih kita. Itu poin yang pertama, Allah yang memilih kita. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua. Di saat melayani, seringkali banyak sekali tantangan. Dan itu yang menjadi hal yang menarik bagi setiap kita untuk kita melayani Tuhan, yaitu tadi tantangannya. Begitu banyak, dan tantangan yang kita alami pun progresif. Selalu meningkat dari hari ke hari. Dan tantangan yang pertama berbeda dengan tantangan yang kedua, dan tantangan yang ketiga, dan seterusnya. Oleh sebab itu, tantangan dalam pelayanan ini selalu berkembang. Tapi di saat kita melayani Tuhan, tantangan inilah yang harus kita lewati. Bukan kita lari daripada tantangan itu, tapi kita melewatinya. Ketika kita lari daripada tantangan itu, kita akan kembali kepada tantangan itu lagi. Tapi ketika kita melewatinya, kita akan semakin berkembang. Dan itu yang membuat diri kita dalam melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Ketika kita diuji sama Tuhan lewat tantangan ini, ibarat emas yang diuji, emas ini dilabur, emas ini kemudian dipanaskan hari demi hari sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Demikian pula dengan pelayanan kita. Pelayanan kita diuji, dan diuji.
sampai pada satu titik kita menghasilkan hasil yang terbaik. Pemurnian dalam pelayanan kita bergantung daripada ketika kita dapat melewati tantangan tersebut. Tapi melewati tantangannya bukan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan untuk melewatinya, tapi berdasarkan siapa yang menjadi acuan kita untuk kita dapat melewati tantangan itu. Baik lagi kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita pun memohon pertolongan daripada Tuhan juga. Hal itu begitu penting bagi setiap kita karena kita melayani Tuhan. Apa, siapa, untuk siapa, bagaimana, apapun itu, dan lain-lainnya. Kita hanya berpacu pada satu nama saja. Allah. Dan itu yang menjadi menariknya bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita tidak ditinggalkan. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan itulah yang menjadi penguat bagi setiap kita bahwa kita tidak sendiri dalam melayani. Tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Relasi yang bagus dengan Tuhan menentukan seberapa besar kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita berserah kepada Tuhan. Bukan apa yang menjadi mau kita, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Memang berbeda dengan apa yang menjadi mau kita dengan maunya Tuhan. Tapi biarlah di sini kita tidak fokus terhadap apa yang menjadi kepentingan kita, tapi apa yang menjadi kepentingan Tuhan bagi setiap kita. Itu yang menjadi poin pentingnya. Lalu, di saat melayani, banyak sekali yang namanya gesekan satu dengan yang lain. Itu merupakan hal yang menarik juga untuk kita dapat mengerti bahwa di sini melayani tidak untuk bersaing, untuk jadi yang utama, namun berkolaborasi untuk menyenangkan yang utama. Bersinergi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti yang namanya pelayanan, karunia satu dengan karunia yang lain itu berbeda. Dan itu yang menjadi keunikan dalam setiap pelayanan kita, bahwa kita memiliki orang yang dapat memenuhi apa yang menjadi kelemahan kita, dan orang yang dapat menutupi kelemahan kita dengan kelebihannya mereka. Itu uniknya. Sehingga tidak menjadikan sebuah pelayanan itu tidak hanya one man one show, no. Tapi semuanya show, semuanya melakukan karya, dan Tuhan disenangkan. Itu saja. Nah, sehubung dengan kita berkolaborasi satu dengan yang lain untuk menyenangkan yang utama, yakni Tuhan, kita dapat melihat dalam Galatia 6 pasal ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi satu dengan yang lain kita saling tolong-menolong, bukan satu dengan yang lain saling kompetitif atau bersaing, tapi kita saling tolong-menolong. Besi memang menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi jangan diartikan bahwa manusia satu dengan yang lain saling berkompetisi, tidak, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini merupakan hal yang menarik, dan inilah kolaborasi yang Tuhan inginkan bagi setiap kita pelayannya, yaitu kita satu dengan yang lain memiliki yang namanya satu sinergi dengan satu dan yang lainnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini menarik. Kemudian kita sampai kepada cara pengaplikasiannya bagi kehidupan pelayanan kita. Daripada semua yang telah dibahas tadi, kita sampai kepada poin yang terutama, yakni saling mengasihi. Kenapa saling mengasihi? Karena dalam pelayanan perlu yang namanya dimiliki oleh setiap kita, yaitu rasa saling mengasihi. Kita harus mengejar yang namanya buah-buah roh dalam kehidupan kita, yakni yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Perlu kita memiliki hal yang demikian, buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Satu dengan yang lain saling berkolaborasi,
menyenangkan hati Tuhan, satu dengan yang lain saling satu pikiran, satu tujuan, sehingga bukan adanya perpecahan tapi adanya kesatuan dalam tubuh Kristus. Aku memiliki ini, dia memiliki itu. Kamu punya itu, aku punya ini. Kita satuin aja supaya kita dapat menyenangkannya. Ketika kita menjadi seorang pelayan yang utuh, yakni dalam segi pelayanan kita di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi keinginan Tuhan bagi setiap kita. Lalu dalam pelayanan kita pun harus memiliki namanya kerendahan hati, karena tidak lepas daripada kita sebagai manusia seringkali yang namanya ego menguasai diri kita. Sebab itu kita harus yang namanya memiliki rasa kerendahan hati dalam hidup kita. Bukan maksudnya kita menahan diri atau kita apapun itu, tapi kita tahu bahwa ketika kita menjadi seorang pelayan, kita harus memiliki namanya kerendahan hati. Seorang pelayan yang baik memiliki kerendahan hati yang baik juga. Ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk kita tetap rendah hati di apapun kondisi kita. Di saat kita menanjak, di saat kita mungkin sedang di tengah-tengah atau dalam posisi yang stabil, kita tetap yang namanya rendah hati. Rendah hati memang perlu proses yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih sampai seumur hidup kita. Tapi biarlah rasa rendah hati kita itu dipupuk hari demi hari demi hari demi hari. Dan juga relasi kita dengan Tuhan juga. Walaupun kondisi seperti ini tidak menjauhkan kita daripada relasi dengan Tuhan, pembacaan firman kita, berdoa kita dengan Tuhan, penyembahan kita juga, maupun dengan sesama kita. Sebab itu penting bagi setiap kita untuk kita dapat memiliki kehidupan yang baik, sehingga menghasilkan pelayanan yang baik juga, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita untuk kita dapat melayani Tuhan dengan baik, karena kita meresponi pilihan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sebab itu, sinergi dalam melayani merupakan respon yang dapat kita lakukan untuk kita membalas apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ini respon dari hati kita, bukan karena kewajiban kita dan tugas dan tanggung jawab kita, bukan. Tapi ini merupakan respon yang terdalam daripada hati kita untuk kita dapat melayani Tuhan dengan sebaik dan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan berdasarkan atas paksaan, tapi berdasarkan respon hati kita. Pelayanan bukan masalah pemaksaan atau hal apapun itu, tapi masalah kerelaan hati kita dan kesanggupan hati kita. Antara komitmen dan sinergi dalam pelayanan kita itu merupakan hal yang penting juga untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, itu saja yang menjadi sharing firman pada pagi hari ini. Biarlah dapat memberkati kita semua dan juga dapat menguatkan setiap hati kita untuk kita dapat tetap melayani apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, dan apapun yang terjadi kita tetap melayani Tuhan. Karena itu respon hati kita kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan bagi setiap kita, yaitu kita dipilihnya. Pelayanan bukan berdasarkan performa kita di atas panggung, tapi pelayanan berfokus pada kesanggupan hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita, sehingga kita dapat meresponi pilihan Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami dapat meresponi Tuhan apa yang Kau kehendaki Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan di saat kami meresponi pilihan-Mu bagi setiap kami, Bapa, kami dapat melakukan terbaik Tuhan. Dan bukan karena kelebihan dan kemampuan kami, tapi kami percaya bahwa kesanggupan hati kami digerakkan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami.
Di saat kami percaya kepada Engkau Bapa, itu yang menjadi landasan utama kami Tuhan. Kami bergerak bukan berdasarkan intuisi ataupun perasaan kami, tapi kami bergerak berdasarkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, dalam diri kami Tuhan, yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan bagi setiap kami, dan biarlah Tuhan Engkau juga tetap campur tangan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menjagai kesehatan kami, Tuhan juga melindungi kami, dan Tuhan juga tetap memberkati kami Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi setiap kami, biarlah itu tercurah Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami dapat senantiasa selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday guys, God bless you, always trust in God in everywhere condition, and happy Sunday, bye bye.